Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Kaifa halukum? Anak-anak ibu yang soleh dan solehah, alhamdulillah hari ini kita masih diberikan Allah kesempatan untuk mengikuti pelajaran hari ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah dan dijauhkan dari penyakit-penyakit yang tidak kita inginkan. Anak-anak ibu semuanya, hari ini kita belajar tema, yaitu masih tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Akan tetapi kita hari ini sudah masuk di subtema 3, yaitu lingkungan dan manfaatnya. Untuk mempermudah dan memperlancarkan kegiatan kita hari ini, mari kita awali pelajaran kita dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam Al-Quran ayat surah Al-Mu'minun ayat ke-18, Allah berfirman yang artinya, dan kami turunkan air dari langit menurut suatu ukuran. Lalu kami jadikan air itu menetap di bumi, dan sesungguhnya kami benar-benar berkuasa menghilangkannya. Ketika Allah menurunkan hujan ke bumi ini untuk menyirami tumbuh-tumbuhan yang ada di bumi ini, kemudian tumbuhan itu kita ambil sebagian dari manfaatnya untuk kita nikmati bersama. Nah, kita sebagai umat manusia selalu bersyukur kepada Allah apa yang telah Allah berikan kepada kita semua. Baik anak-anak ibu semuanya, judul kecil pelajaran kita hari ini adalah Kasongan Pusat Kerajinan Gerabah. Kasongan ini adalah sebuah desa yang berada di Yogyakarta. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah memahami tentang kerajinan gerabah dan mengetahui cara membuat gerabah. Nah, Kasongan Pusat Kerajinan Gerabah yang mendunia. Yogyakarta daerah istimewa setingkat dengan provinsi yang terletak di sisi selatan Provinsi Jawa Tengah, merupakan kota yang terkenal tidak hanya di dalam negeri, namun namanya sudah terdengar di mancanegara. Kota yang dijuluki dengan kota gudeg ini memiliki berbagai daya tarik wisata. Di antaranya adalah wisata sejarah dan wisata budaya yang dilengkapi dengan berbagai kerajinan tradisional. Sebagai kenang-kenangan, Yogyakarta merupakan salah satu pusat kerajinan yang cukup besar. Berbagai barang kerajinan yang terbuat di sana seperti lukisan payung, lukis kaca, gerabah, mebel, dan lain-lain. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang gerabah. Gerabah adalah perkakas yang terbuat dari bahan baku berupa tanah liat atau tanah lempung. Desa Kasongan disebut-sebut sebagai pemukiman para kundi, yang berarti buyung atau gundi. Orang yang membuat barang-barang kerajinan berupa buyung, kendi, kuali, dan barang hias lainnya. Dahulu, pembuatan gerabah di desa Kasongan terbatas untuk peralatan keperluan rumah tangga, seperti kendi, kendil, gentong, dan anglo. Sejalan dengan perkembangan zaman, sekarang ini pembuatan gerabah tidak hanya terbatas pada perabotan rumah tangga saja, namun barang-barang lain sejenis yang memiliki nilai jual tinggi di pasaran. Kasongan kemudian berkembang menjadi sebuah desa wisata. Gerabahnya semakin luas, rumit, dan bercita rasa seni. Produknya tidak hanya diburu para wisatawan lokal, tetapi juga para pelancong mancanegara yang mencari souvenir unik dari Yogyakarta. Pasar gerabah Kasongan pun mulai meluas hingga ke luar negeri seperti Amerika, Eropa, dan Australia. Para perajinnya
menikmati keuntungan dari pasar ekspor kerajinan tanah liat ini. Bahan baku gerabah Kasongan adalah tanah liat yang sudah diolah. Lempung dari sawah tidak bisa langsung digunakan, melainkan harus dicampur lebih dulu dengan tanah merah dan pasir. Ketiga bahan itu digiling sampai benar-benar tercampur merata, kemudian dibagi dalam ukuran bola-bola besar. Selain bahan baku, ada bahan pelengkap yang digunakan untuk pembuatan gerabah Kasongan seperti kayu bakar, simir, kaolin, semen warna, minyak tanah, dan cat. Nah, adapun peralatan yang digunakan dalam proses pembuatan gerabah Kasongan adalah unit pengelolaan bahan baku. Bahan baku yaitu tungku pembakaran, alat putar, pompa air, kuas, dan pisau gores. Nah, pembuatan gerabah di Kasongan meliputi beberapa tahap, yaitu pengolahan bahan baku, pembuatan gerabah, pengrajinan, pembakaran, dan pengecatan. Proses dari tanah menjadi gerabah yang setiap dipasarkan membutuhkan waktu 2-4 hari. Pada dasarnya proses pembuatan gerabah dibagi menjadi 2 macam, yakni dengan metode cetakan dan metode tangan. Metode cetakan umumnya digunakan untuk produksi dalam jumlah banyak dengan bentuk dan ukuran seragam. Sedangkan metode tangan dipakai untuk membuat gerabah yang memiliki pola lingkaran seperti pot, vas, guci, kendi, dan kuali. Nah, hari ini anak-anak ibu ada latihan, silakan dikerjakan di buku kecil, kemudian dikirimkan ke classroom. Nah, kesimpulan pelajaran kita hari ini adalah tentang gerabah. Gerabah adalah perkakas yang terbuat dari bahan baku berupa tanah liat atau tanah lempung. Kemudian gerabah ini terkenal di Desa Kasongan, yaitu pusat kerajinan gerabah yang mendunia. Mungkin hanya itu yang bisa Ibu sampaikan. Cukup sekian dan terima kasih. Kita tutup pelajaran kita hari ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.